Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Prima Putri, NIM 19231001, berasal dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, atau yang biasa kita singkat dengan PTK. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Hanif Al-Qadri, MPD. Baiklah, kita langsung saja masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pendidik, pengertian tenaga kependidikan, serta pengertian administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga yang mempunyai kualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, tutor, widya iswara, instruktur, fasilitator, dan lain-lain, yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung. Administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, mulai dari mereka masuk ke lembaga tersebut sampai mereka berhenti. Selanjutnya yaitu proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan, yang terdiri dari 3 proses, yaitu proses pengadaan, penempatan, dan orientasi. Baiklah, kita akan bahas proses pengadaan terlebih dahulu. Pengadaan adalah proses mengadakan, menerima, mencari, dan menemukan calon-calon dari pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan harapan untuk bergabung dengan suatu lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pengadaan. Yang pertama yaitu analisis atau ramalan kebutuhan tenaga kerja. Proses penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan bukan ditentukan oleh keinginan lembaga, kepala sekolah maupun rektor, tetapi berdasarkan kepada analisis kebutuhan. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap guru apa yang tidak ada serta guru yang dibutuhkan, karena setiap semester ataupun setiap tahunnya ada guru ataupun dosen yang pensiun. Nah, hal ini perlu disesuaikan juga dengan rasio guru dengan siswa atau rasio dosen dengan mahasiswa, apakah sudah ideal ataupun belum. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah rekrutmen. Nah, setelah dilakukan analisis kebutuhan, kemudian diuraikan sesuai dengan tempat, prodi atau jurusan tertentu, atau pegawai di bidang tertentu. Selanjutnya, dilakukan rekrutmen atau penerimaan. Yang ketiga yaitu seleksi. Adalah proses menemukan yang terbaik di antara yang baik, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Seleksi ini berdasarkan kepada urutan yang paling memenuhi syarat. Proses yang kedua yaitu proses penempatan. Adalah proses memposisikan pendidik dan tenaga kependidikan di tempat yang seharusnya atau dibutuhkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penempatan adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang diterima ditempatkan pada posisi yang dibutuhkan sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan kebutuhan serta jabatan untuk dilegasikan tugas-tugas dari keahlian mereka. Proses yang ketiga yaitu orientasi sebagai bentuk penerimaan kita kepada calon pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Orientasi merupakan upaya memperkenalkan seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan ataupun jabatannya.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses orientasi adalah orientasi ini bertujuan untuk mempercepat masa adaptasi sehingga pendidik dan tenaga kependidikan yang baru dapat bekerja dengan lebih baik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama yaitu gaji. Gaji adalah pengeluaran atau kompensasi yang harus dibayarkan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berupa gaji pokok maupun berbagai jenis tunjangan yang sah diterima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu tunjangan. Nah, tunjangan ini dibagi menjadi dua, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94, tunjangan tetap dinyatakan sebagai sebuah pembayaran kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan secara teratur dan kontinu, yang dikaitkan dengan kehadiran, prestasi kerja, tunjangan jabatan atau profesi, serta tunjangan daerah terpencil. Sedangkan tunjangan tidak tetap berarti pembayaran yang tidak ada kaitannya dengan kehadiran, prestasi kerja, dan lain-lain. Nah, bentuknya berupa uang transport, uang makan, tunjangan kerja, tunjangan produktivitas, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu penghargaan. Penghargaan adalah sesuatu yang menarik orang lain untuk mau bergabung dan melakukan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Yang keempat yaitu cuti pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 79 Ayat 2, seorang pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai hak cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari. Nah, bagi perempuan boleh memilih cuti selama 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah melahirkan, sehingga bagi perempuan mendapatkan hak cuti selama 3 bulan. Yang kelima yaitu pembinaan dan pengembangan. Adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis pendidik dan tenaga kependidikan. Meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral pendidik dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Nah, tujuan pembinaan adalah produktivitas kerja meningkat, efisiensi akan terjadi, kerusakan akan berkurang, pelayanan akan meningkat, etika dan moral akan lebih baik, karir akan meningkat, serta pengembangan kepemimpinan dan lain-lain. Langkah-langkah dalam pengembangan ada 4. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan dan sasaran, yang kedua identifikasi prinsip belajar, yang ketiga identifikasi manfaat, dan yang keempat melaksanakan program tersebut. Yang terakhir yaitu evaluasi kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, evaluasi ini berkaitan dengan 5W plus 1H, yaitu apa yang dinilai, kenapa dinilai, di mana penilaian itu dilakukan, siapa yang menilai, kapan penilaian terjadi, dan bagaimana proses penilaian tersebut. Evaluasi ini akan menjadi titik perbaikan untuk plan berikutnya. Unsur-unsur yang dinilai pada evaluasi ada 8. Yang pertama yaitu kesetiaan, yang kedua prestasi kerja, yang ketiga kejujuran, yang keempat kedisiplinan, yang kelima kreativitas, yang keenam kerjasama, yang ketujuh kepemimpinan, dan yang kedelapan kepribadian. Apabila semua unsur tersebut dinilai secara profesional dan yang dinilai sadar bahwa mereka memiliki catatan-catatan yang perlu diperbaiki, maka akan terjadi perubahan dan penyempurnaan di kemudian hari dalam pelaksanaan proses pendidikan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita mengenai administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.